Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Ana Putri dengan NPM 20 40 60 10 17 dari lokal A2. Nama saya Devita Anggraini, NPM 20 40 60 10 57 dari lokal A2. Nama saya Muhammad Fadli dengan NPM 20 40 60 10 77 dari lokal A2. Nama saya Salsabila dengan NPM 20 40 60 10 22 dari lokal A2. Kami berasal dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Adapun tema yang akan kami bahas pada hari ini adalah implementasi konsep pendidikan menurut Driakara, yaitu pendidikan sebagai humanisasi, dan Paulo Freire, yaitu pendidikan sebagai wahana pembebasan. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi kita, maka kita akan membahas apa sih arti dari implementasi itu sendiri. Jadi implementasi adalah menurut KBBI pelaksanaan atau penerapan, sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Next. Kita membahas terlebih dahulu mengenai implementasi konsep pendidikan menurut Driakara atau pendidikan sebagai humanisasi. Yang pertama mengenal sosok Driakara, yang kedua manusia menurut Driakara, yang ketiga fenomena pendidikan, yang terakhir implementasi pendidikan menurut Driakara di zaman sekarang. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu siapa sih tokoh yang akan kita sebut-sebut namanya nanti. Nah, beliau adalah Driakara. Klaus Driakara SG lahir di Kedungguba, Kaligesing, Purworejo pada tanggal 13 Juni 1913. Meninggal di Grisonta, Ungaran, Jawa Tengah pada tanggal 11 Februari 1967 pada umur 53 tahun. Driakara dikenal sebagai filsuf sekaligus tokoh pendidikan yang memiliki semangat tinggi untuk menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Driakara banyak berbicara tentang manusia, pendidikan, moral, sosial, seni, dan budaya, serta negara dan bangsa dalam dimensi keindonesiaan. Produktivitas Driakara dalam kegiatan pendidikan memunculkan gagasan tentang harmonisasi dan humanisasi. Gagasan ini menempatkan manusia dalam kehidupannya yang harus memanusiakan manusia lainnya dan menjadi manusia yang membudaya dalam konteks homo hominis socius atau manusia sebagai kawan bagi sesamanya dan bukan sebagai homo homini lupus atau manusia sebagai serigala bagi sesamanya. Selanjutnya, setelah kita membahas siapa sosok Driakara dan teori humanisasi dan harmonisasi milik beliau, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian manusia menurut Driakara. Oke, Driakara termasuk filsuf yang mengakui adanya unsur badan dan jiwa dalam diri manusia. Jiwa sebagai prinsip rohani dan badan sebagai prinsip jasmani. Selanjutnya kita akan membahas hominisasi dan humanisasi. Istilah hominisasi dan humanisasi atau memanusiakan manusia muda merupakan rumusan filsafat pendidikan Driakara yang mengarahkan pada proses kesadaran untuk memanusiakan manusia. Apa sih hominisasi itu? Hominisasi adalah proses manusiaan pada umumnya, sedangkan humanisasi merupakan proses lanjutan setelah hominisasi. Hominisasi adalah proses manusiaan manusia pada umumnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya, seperti binatang ataupun tumbuhan. Manusia tidak akan sampai pada fase kemanusiawiannya tanpa pendidikan.
Lain halnya dengan binatang. Binatang tidak perlu pendidikan karena pada hakikatnya tidak memiliki akal budi. Sedangkan humanisasi merupakan proses lanjutan setelah hominisasi, dan proses ini manusia mampu mencapai perkembangan lebih lanjut, realisasi diri dalam laju budaya, dan ilmu pengetahuan untuk melacak ciri-ciri pendidikan yang memiliki nuansa humanisasi menurut Driakara dapat ditemukan dalam gagasannya tentang manusia yang telah disinggung sebelumnya. Singkat kata, pembentukan manusia-manusia yang memiliki keahlian saja tidak cukup. Keahlian idealnya harus dibarengi dengan pendidikan pribadi. Dalam istilah Driakara, pintar tanpa kesusilaan hanya akan menjadi misteri atau menyalahgunakan kepandaian. Next. Fenomena pendidikan. Driakara memandang pendidikan bukan sebagai ide atau rancangan yang tersusun dalam pikiran, cita-cita yang terletak di sini, ataupun di sana tanpa adanya perubahan, melainkan sebagai realitas terbuka, dinamis, atau katakanlah sebagai aktivitas. Pendidikan adalah suatu pengembangan dan perkembangan yang aktif. Maka, untuk memahami gagasan tentang hominisasi dan humanisasi, Driakara masuk melalui fenomena pendidikan. Lebih jauh lagi, Driakara meletakkan fenomena pendidikan sebagai objek ilmu mendidik. Implementasi pendidikan menurut Driakara dan hubungannya di zaman sekarang. Fenomena yang terjadi pada mahasiswa, fenomena dari institusi pendidikan. Selanjutnya, kita mengambil contoh dari dua fenomena yang terjadi di lingkungan pendidikan, yaitu fenomena yang terjadi pada mahasiswa yang berhubungan dengan humanisasi, dan humanisasi adalah ketika mahasiswa memilih kampus untuk mengikuti gengsi saja. Mereka tidak memikirkan kualitas serta kebutuhan yang diperlukan untuk memanusiakan dirinya, melainkan lebih mengikuti gengsi dan ego tanpa memanusiakan diri sendiri. Selanjutnya, fenomena yang terjadi di institusi pendidikan adalah ketika dosen memakai teori pasar untuk menarik mahasiswanya. Di sini, dosen menawarkan mata kuliah yang mudah sehingga mahasiswa beramai-ramai mendatangi kelasnya, hanya karena kemudahan itu, bukan karena mereka butuh. Seharusnya dosen memberikan dan menawarkan mata kuliah yang dibutuhkan mahasiswa untuk memanusiakan diri mereka melalui pendidikan. Oke, selanjutnya. Lalu adapun submateri yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Implementasi konsep pendidikan Paulo Freire, pendidikan sebagai wahana pembebasan. Yang pertama, mengenal sosok Paulo Freire. Yang kedua, latar belakang pendidikan sebagai wahana pembebasan. Yang ketiga, tema sentral dalam pendidikan pembebasan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siapa itu Paulo Freire. Siapakah Paulo Freire? Paulo Freire lahir di Recife, Brazil, tanggal 19 September tahun 1921. Meninggal di Sao Paulo, Brasil, tanggal 2 Mei 1997 pada umur 75 tahun. Paulo Freire adalah seorang tokoh pendidikan Brazil dan teoretikus pendidikan yang berpengaruh di dunia. Latar belakang. Salah satu hal yang melatar belakangi pendidikan sebagai pembebasan menurut Freire adalah membebaskan manusia dari kondisi-kondisi penindasan yang telah membawa kehidupan manusia pada sikap tidak manusiawi, baik itu korban penindasan maupun pelaku penindasan. Freire menganggap bahwa suatu penindasan bukanlah keharusan sejarah, tetapi lebih karena diciptakan. Maka pendidikan berfungsi untuk merubah itu semua. Dalam melawan segala situasi penindasan ini, terlebih dahulu manusia haruslah memiliki kesadaran bahwa telah terjadi penindasan dan memiliki perasaan bahwa ia mampu untuk merubah itu semua. Sentral dalam konsep pendidikan sebagai wahana pembebasan, yaitu yang pertama, humanisasi. Yang kedua, pendidikan hadap masalah. Yang ketiga, konsientisasi. Yang keempat, dialog. Jadi, humanisasi merupakan model pendidikan yang memandang pendidik juga menjadi peserta didik dan peserta didik sebagai pendidik dalam proses pembelajaran. Dalam perjuangan humanisasi itu, manusia tertindas tidak boleh berbalik menjadi penindas. Di sini kita melihat ada pendidikan lama dan pendidikan hadap masalah. Jadi, Freire menyebutkan bahwa pendidikan lama itu adalah pendidikan dengan sistem bank,
Dalam pendidikan itu, guru merupakan subjek yang memiliki pengetahuan yang diisikan kepada murid. Murid adalah wadah atau suatu tempat seperti deposit. Dalam proses belajar itu, murid hanya sebagai objek belaka. Freire mengkritisi pendidikan gaya bank yang menjadikan peserta didik untuk sekedar hafal-hafalan dan tanpa mengenal secara kritis realitas di sekitarnya. Hal ini kemudian menyebabkan pendidikan kehilangan nilai substansinya, yaitu sebagai wahana pembebasan dari kungkungan sistem sosial yang tidak adil dan homogenik. Untuk mengganti sistem pendidikan seperti itu, Freire mempunyai sistem baru yang dinamakan problem posing education atau pendidikan hadap masalah, yang memungkinkan guru menjadi rekan murid yang melibatkan diri dan merangsang daya pemikiran kritis para murid. Selanjutnya adalah konsientisasi. Jadi, istilah konsientisasi dibuat terkenal oleh Paulo Freire. Konsientisasi merupakan model pendidikan yang membebaskan yang ditawarkan Freire untuk mengatasi masalah penindasan. Konsientisasi mengacu pada proses di dalamnya manusia bukan sebagai objek atau penerima, tetapi sebagai subjek yang mengetahui, menyadari secara mendalam kenyataan sosial budaya yang membentuk kehidupannya dan sadar akan kemampuannya sendiri untuk mengubah kenyataan itu. Selanjutnya, dialog. Bagi Freire, dialog adalah salah satu unsur penting dalam pendidikan kaum tertindas. Inti dialog adalah kata. Kata mempunyai dua dimensi refleksi dan aksi yang berada dalam interaksi yang radikal. Kata sejati adalah kata yang memungkinkan mengubah dunia. Dialog mengandalkan kerendahan hati, yaitu kemauan untuk belajar dari orang lain meskipun menurut perasaan kebudayaan lebih rendah. Memperlakukan orang lain sederajat keyakinan bahwa orang lain dapat mengajar kita. Artinya bahwa tindakan dialogis selalu bersifat kooperatif, itu berarti adanya kesatuan antara bawahan dan atasan dalam usaha memacu proses perubahan. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.